Kartini itu kan eh, dulu apa ya, sejarahnya kan punya teman yaitu Nyonya Abendanon, dan saat itu Kartini sangat tertarik dengan eh, cerita-cerita dari Nyonya Abendanon. Tapi kalau bicara dalam sosok wanita yang menginspirasi saya itu banyak banyak ya. Jadi istilahnya kan, oh kita orang ini diambil apanya gitu ya. Kalau membicarakan tentang sosok Kartini ini, dulu kan beliau ini memperjuangkan tentang Oh iya, kesetaraan pendidikan oh iya bagi betul. perempuan ya. Nah sekarang alhamdulillahnya ini banyak nih perempuan yang sudah bisa mengenyam pendidikan, sudah banyak yang kuliah, tidak lagi yang harus di rumah saja gitu. Kalau Kepribadiannya bagus gitu. Jadi kecantikan itu tidak hanya di fisik, tapi justru ke kualitas diri atau di dalam wanita itu sendiri, dan yang pasti akan membuat orang nyaman di sekitarnya berinteraksi dengan dia. mereka yang mampu mengubah dan memberi harapan. Kalau mereka saja bisa, kita juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Halo, apa kabar teman-teman semua? Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui virtual. Sebelumnya perkenalkan saya Lita Nurfaida dari BEM Universitas Muhammadiyah Gombong. Teman-teman semuanya, eh, senang sekali kita sudah memasuki bulan di mana kita perempuan Indonesia akan merayakan yang namanya kemerdekaan. Iya, betul sekali. Hari Kartini. Hari Kartini biasanya menjadi seremoni atas kemerdekaan perempuan di Indonesia, atas kemerdekaannya untuk meraih pendidikan. Kemudian mereka bebas untuk memilih menjadi diri mereka sendiri. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang empowerment of women independent. Maaf. Hari ini kita akan berbicara tentang women, tentang emancipation of women empowerment, atau yang mudahnya kita akan berbicara tentang perempuan dan mimpinya. Di sini kita akan berbicara hal tersebut bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong selama 30 menit ke depan. Selamat pagi Ibu. selamat pagi Mbak Lita, Iya. apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu, senang sekali karena Ibu sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya tentunya ya Bu untuk mau datang ke sini di tengah-tengah kami. Dan di sini kita akan membahas tentang wanita ya Ibu. Oke, oke, siap gitu. Ini karena berkaitan dengan tema kita Hari Kartini ya Bu. Kalau boleh tahu Ibu, menurut Ibu sosok Kartini itu seperti apa ya Bu? Ya, ini langsung saja ya Mbak ya. Oke. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya terima kasih juga saya diajak di podcast. Ini pertama kali saya podcast loh, Mbak. Iya. 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 Tadi pertanyaannya terkait dengan eh, Sosok Ibu sosok Kartini. Ibu Kartini. Ya, bagi saya sosok Ibu Kartini sebagai pahlawan nasional ini bagi saya sosok yang sangat luar biasa sekali, di mana beliau 144 tahun yang lalu itu sudah memperjuangkan, ya sudah memperjuangkan emansipasi wanita tadi seperti yang Mbak Lita sampaikan di prolog. Nah, eh, Kartini itu kan eh, dulu apa ya, sejarahnya kan punya teman yaitu Nyonya Abendanon, dan saat itu Kartini sangat tertarik dengan eh, cerita-cerita dari Nyonya Abendanon, dan beliau sangat terinspirasi dengan eh, pengembangan yang ada di barat. Nah, saat itu beliau kan, Ibu Kartini itu saat itu dia merasa susah ya untuk mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dan lain-lain, karena saat itu banyak hambatan-hambatan di mana seorang wanita tidak boleh tampil di ruang publik saat itu ya. Jadi karena adanya ketertarikan dan hubungannya dengan Nyonya Abendanon,
beliau sangat bersurat-surat dan beberapa tahun setelah Kartini wafat, suratnya kan dikumpulkan oleh Mr. Bondanon, diterbitkan dalam buku. Itu kalau nggak salah saya baca itu cetakannya sampai kelima, di mana cetakan terakhir itu disertai dengan surat-surat Kartini. Nah, di situ ada hal yang sangat menarik, bahwa Kartini saat itu sudah diistilahkan kan sebagai pencetus, habis gelap terbitlah terang. Ya. Nah itu kan hal yang sangat menarik, sangat menginspirasi, dimana kalau dalam bahasa Arab itu kan minas zulumati ilan nur tuh istilahnya itu. Jadi seorang Kartini yang saat itu sudah tercerahkan dengan berbagai hal yang awalnya dari inspirasi Nyonya Bondanon, kemudian karena belajar al-Islam saat itu mulai terbuka karena dibantu oleh Pak Kiai Soleh Dapat, kalau nggak salah kan menghadiahkan Al-Quran yang sudah ada terjemahan bahasa Jawa. Saat itu kan belum boleh diterjemahkan. Nah, saat itu sangat-sangat menarik. Jadi satu poin ya, pertama inspirasi belajar Kartini itu luar biasa. Terus kedua, beliau berani menyampaikan pendapat-pendapatnya itu yang dirangkum dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu, dan memperjuangkan emansipasi wanita. Beliau saat itu usianya 25, seusia dengan Mbak Lita. Nah itu Mbak, makanya beliau sangat sosok yang sangat menginspirasi seluruh wanita di Indonesia, bahkan di dunia. Oke. Berkaitan dengan tadi sosok Kartini, kalau boleh tahu nih, menurut Ibu siapa sih sosok yang Ibu jadikan kiblat sampai Ibu bisa jadi Ibu yang sekarang ini? Karena saya memandang Ibu tuh ya luar biasa Bu, keren, saya juga mengidolakan Ibu. Waduh. Iya, kalau boleh tahu kira-kira siapa yang jadi kiblat buat Ibu? Ya namanya ya kiblat, role model itu kan, kalau saya kan ya tidak satu orang ya, tidak hanya satu orang. Ya tentunya kalau dalam hal Islam ya tentunya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bicara dalam sosok wanita yang menginspirasi saya itu banyak. Ya, jadi istilahnya kan kita orang ini diambil apanya gitu ya. Banyak ya, contohnya kalau dalam jajaran keluarga Rasulullah ya, yang paling menginspirasi saya ya Ibunda Aisyah. Beliau kan luar biasa sekali, sosok yang cerdas ya, sangat cerdas. Di situ kan kita jadi terinspirasi, ingin mengambil, ingin cerdas juga, jadi ingin belajar. Terus dari misalkan banyak juga ada Aisyah yang lain, istri Firman juga kan, beliau ya luar biasa juga, itu bisa tetap taat walaupun suaminya tidak mendukung. Atau dalam jajaran pahlawan, itu dulu saya sangat kagum dengan, sekarang juga kagum ya, maksud saya terkait dengan pahlawan nasional khususnya yang wanita ya yang terkenal kan Jet Martin, Jet Namutia, R.A. Kartini itu kan beliau luar biasa sekali ya. Iya, dalam sosok dalam keluarga ya tentunya ibu, begitu Mbak. Jadi banyak tokoh, banyak orang yang menginspirasi. Oke. Selanjutnya ya Bu, kalau membicarakan tentang sosok Kartini ini, dulu kan beliau ini memperjuangkan tentang kesetaraan pendidikan bagi perempuan ya. Nah sekarang alhamdulillahnya nih banyak nih perempuan yang sudah bisa mengenyam pendidikan, sudah banyak yang kuliah, tidak lagi yang harus di rumah saja gitu. Kalau dulu kan perempuan harus di rumah, tidak usah sekolah gitu kan. Nah pertanyaannya sekarang ini bukan lagi masalah tentang itu ya Bu, maksudnya hal itu sudah mulai teratasi, tapi yang muncul problematika sekarang itu kayak tentang standarisasi tentang perempuan. Perempuan harus cantik, yang cantik itu yang harus kurus, yang nggak jerawatan, nggak boleh gendut dan sebagainya Bu. Menurut Ibu tuh bagaimana sih Bu menyikapi hal tersebut? Apakah perempuan sebenarnya sudah merdeka atau belum dengan fenomena yang ada? Iya. Ya menurut saya ya
ya sudah merdeka lah. Kalau tidak merdeka ya itu merasa terkungkung sendiri mungkin ya. Kalau sekarang kan era untuk beraktualisasi diri bagi wanita di ruang publik kan sudah terbuka, sudah bisa istilahnya berkarir berkarya eh, apa setara dengan laki-laki, itu kan sudah ini ya, sudah umum. Nah, kalau wanita harus cantik ya memang ya harus cantik. Sepanjang usia wanita tuh harus cantik gitu. Harus menarik. Namun kecantikan itu kan tidak hanya di fisik gitu. Secara fisik Ya saja, betul, ya. kecantikan sejati kan ada di diri wanita itu sendiri. Nah, contoh ya, kalau misalkan kita berteman dengan orang yang sangat cantik misalkan, tapi perkataannya, kelakuannya tidak membuat kita nyaman kan, ya kita ilfil, males ya. Mending dengan orang katakanlah yang kecantikannya di bawahnya, yang sangat cantik, misal secara fisik tapi menyenangkan gitu, menyenangkan. Kita udah lupa terhadap fisiknya, lupa terhadap misalkan katakanlah tubuhnya yang besar, kita udah nggak fokus ke situ lagi. Pokoknya kita nyaman, kecantikan teman kita wanita yang menjadi CS kita itu sudah membuat nyaman karena dia istilahnya kepribadiannya bagus gitu. Jadi kecantikan itu tidak hanya di fisik tapi justru ke kualitas diri atau di dalam wanita itu sendiri, dan yang pasti akan membuat orang nyaman di sekitarnya berinteraksi dengan dia. Berarti kalau misalkan kita sebagai sosok wanita ya Bu, Ya. Kita punya insecurity dengan fisik kita, Oh mungkin iya. karena aku ngerasa aku nggak Kurang cantik ya, gitu atau ya. aku kurang tinggi atau Iya, gimana iya, ya Bu. iya, iya, iya. Berarti solusinya dari kita adalah tidak fokus dengan masalah di fisik kita, Ya, tapi kita betul. bisa kembangkan dengan kemampuan kita. Kita Betul, buktikan betul. kalau kita punya kelebihan gitu. Mungkin secara fisik apa sih standarisasi orang ya, tiap orang memandang kita cantik atau tidak itu kan ada porsinya masing-masing. Iya, subjektif. Subjektif, iya. Jadi kita bisa buktikan dengan prestasi ya teman-teman. Ya, Ya. Oke, terus saya punya pertanyaan lagi Bu. Kalau sekarang ini kan sudah banyak nih mulai wanita yang berkarir gitu Oh, kan. iya, 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 Tapi iya. tuh masih tetap ada omongan dari belakang atau omongan orang-orang, ya wanita harus ingat kodrat. Ya, kodratnya wanita apa? Ya di rumah gitu. Itu Ibu gimana menyikapinya Bu? Oh, ya, ya namanya berkarir, beraktualisasi diri selama itu buat kemanfaatan umat, ya oke saja, nggak masalah. Kalaupun ada orang yang ngomong, lah yang nggak usah dipikirin omongan orang. Kita jangan terganggu oleh omongan orang. Yang penting selama saya fokus untuk kebaikan, tidak menyimpang dengan syariat, ya sudah maju saja. Berkarir di ruang publik tidak apa-apa. Alhamdulillah, misalkan kita diberi kemampuan, kekuatan, ya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan masyarakat. Ya, manusia laki-laki atau perempuan kan nggak dipandang Allah, nggak dibeda-bedakan. Yang paling bermanfaat itu yang paling baik begitu. Jadi ya so what gitu, sebagai wanita ya tetap berkarir aja di ruang publik selama keluarga mendukung, mengizinkan, dan itu untuk kebaikan. Kenapa tidak? Gitu, Mas. Iya, kadang kan ada yang orang mengatakan ya kalau kita wanita karir, membicarakan tentang wanita karir ya Bu, kalau wanita karir itu nanti masih berat sebelah gitu. Kayak misal Iya, fokus iya, ke iya. pekerjaan, jadi tanggung jawab dia ke suami, ke anak-anaknya itu jadi terbengkalai. Iya apa enggak sih Bu sebenarnya kalau kayak gitu? Ya, menurut saya tidak. Selama yang satu, dukungan keluarga. Keluarga itu kan ada keluarga inti, ada keluarga besar gitu ya. Iya. Selama itu mendukung dan wanita tersebut pinter memanage waktunya, itu nggak masalah gitu, nggak masalah, semuanya bisa terhandle dengan baik gitu. Yang dolim itu kan kalau seorang wanita murni mengejar karir, mengabaikan keluarga, mengesampingkan anak, tidak ngurusi yang lain-lain, hanya karir, itu yang menurut saya itu dolim terhadap
diri dan keluarganya. Oke, masih menyambung dengan jawaban Ibu tadi ya. Iya. Eh, kan ada wanita yang sudah bisa berkarir, dia Ya. karirnya bagus. Lebih kadang malah ada yang karir wanitanya itu lebih tinggi dari suaminya ya, Bu. Oh Nah, iya itu iya iya kadang iya. Iya. apakah nggak tahu itu bagaimana, mungkin beberapa oknum saja ya, Bu, gitu kan. Wanita itu mengartikan seolah-olah kayak setara itu sama gitu. Ini kan ada Oh penyetaraan gender, jadi dia merasa ya aku punya hak yang sama gitu. Tapi kan berarti bukan berarti setara itu sama. Berarti kita kan sebagai perempuan atau istri yang sudah punya suami, iya. kita harus menempatkan porsinya kita Iya masing-masing ya betul kan, Bu. betul betul. Kalau begitu, kira-kira kalau misalkan ada wanita yang sampai dia lupa dengan tanggung jawabnya ke suami itu harusnya bagaimana ya, Bu? Oh iya, itu harus eling, harus sadar diri karena seorang wanita itu ya kita harus ingat bahwa kita seorang muslimah kodratnya ya melayani suami Suami. ya. Ya tentunya suami yang baik kan tidak semena-mena apa-apa kongkon gitu ya. Iya, itu ya memang harus seimbang. Lah, saya ya walaupun berkarir gitu Iya. ya, misalkan gitu. Ya kan akan lucu kalau misalkan saya pulang terus duduk juga terus minta suami saya ya kami kenawitan kan ya lucu banget gitu ya, nggak Iya. mungkin itu, nanti saya dikira itu dari kapan itu ya dakwah gitu ya, itu nggak mungkin gitu ya. Ya bagaimanapun ya saya walaupun berkarir di luar ya saya menyadari peran saya sebagai seorang muslimah yang harus berbakti pada suami dan pada keluarga. Ya memang harus seimbang gitu, harus seimbang. Nanti kalau misalkan nggak seimbang, nanti lama-lama tetap akan terpengaruh karirnya, nggak akan murni mulus, beda dengan yang dukungan penuh dari keluarga. Itu wanita. Iya. Ibu, kita kan hidup di masyarakat ya, Bu Iya, ya. Pasti tentunya akan selalu ada saja yang ngomong iya. macam-macam ya, Bu. Tapi kadang ada orang yang justru kayak merendahkan atau menghina, tapi Hmm. justru itu datangnya malah dari perempuan gitu. Dimana perempuan seharusnya itu menjadi woman support woman ya. Oh Tapi pada iya. kenyataannya di masyarakat sekarang itu malah justru yang membuli satu sama lain itu justru perempuan gitu. Ya itu kayaknya sudah itu ya Mbak, sudah dari sononya wanita itu suka wek 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 ya, bicaranya itu lebih banyak dari pria, itu sudah umum lah, ya biarin aja. Ya kalau kembali ke kita ya, kita walaupun umumnya wanita seperti itu ya kita jangan ikut-ikutan lah, karena kan ada anjuran kalau tidak bisa berkata yang baik kan lebih baik diam aja daripada menyakiti wanita yang lain. Tapi ya memang tadi yang saya sampaikan sudah dari dulu sudah umumnya wanita itu bicaranya lebih banyak. Nah kita ya ambil ini aja pelajarannya, kita jangan ngomong yang kira-kira kita mendengar omongan itu dari orang lain kita juga nggak suka, itu kita jangan ngomong ke orang walaupun itu butuh butuh latihan, butuh skill, butuh pengalaman gitu. Jadi nanti kita lama-lama akan bisa menjaga komunikasi kita biar tidak menyakitkan ke orang. Walaupun ya saya sampai sekarang juga masih belajar, kadang-kadang gaya bicara saya yang sesuai emosi saat itu situasi, jadi mungkin kadang tidak berkenan ke orang lain juga bisa. Selanjutnya Bu, gimana sih Bu cara kita sebagai wanita itu biar bisa benar-benar merdeka atas diri kita sendiri gitu Bu, tapi tanpa kita melanggar apa yang ada di masyarakat gitu Bu. Oh ya, eh, kalau menurut saya ya seorang wanita kan punya peran utama ya, kalau sebagai muslimah kan nanti dia sebagai madrasatul ula ya, jadi sebagai pendidik utama. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan menurut saya itu kita harus terdidik. Terdidik itu artinya berpendidikan. Pendidikan kan tidak hanya formal, ada pendidikan formal juga, formal informal. Nah seorang wanita itu harus ya punya pendidikan, ya, harus terdidik biar nanti bisa apa ya tadi Mbak pertanyaannya, bisa Iya, bisa berperan. berperan tapi tanpa menyalahi apa yang ada di Oh masyarakat. iya, tanpa menyalahi yang ada di masyarakat. Ya selama kita masih patuh pada norma-norma masyarakat, norma-norma agama,
ya saya kira tidak ada masalah sih. Yang akan jadi masalah kan saat kita melanggar ketika masyarakat itu, misalkan ada nilai-nilai kalau wanita kalau malam tuh tidak boleh keluyuran gitu lah. Kalau ya kita bisa memilih job yang lebih aman gitu, yang jangan istilahnya nanti bisa membuat masyarakat menilai kita tidak baik. Walaupun kita mungkin pekerjaannya baik, sesuai, tapi kalau kita melanggar nilai-nilai yang ada di masyarakat yang tidak umum, kita nanti jadi bisa jadi omongan dan membuat yang tidak nyaman masyarakat. Ya kalau menurut saya sih kita terdidik, kalau bisa kerja di luar, pilih pekerjaan yang sesuai dengan kodrat wanita gitu. Iya. Iya. Yang Eh, lebih pas lah untuk wanita. ya, kalau boleh tahu Ibu Iya. kan ini sebagai seorang tenaga pendidik ya. Oh iya. Nah, itu Dosen. awal mula Ibu punya impian atau cita-cita untuk jadi tenaga pendidik itu karena apa, Bu? Oh Apa iya. terinspirasi dari sosok Kartini juga atau bagaimana, Bu? Terinspirasinya ke sini-sini. Kalau dari dulu sih yang pertama ya, kalau dulu sih awalnya kan saya itu apa ya? Saya tuh punya dream book dulu, Mbak. Punya dream Iya. book. Salah satu impian saya itu saya bisa keliling dunia, ya. Nah, bisa keliling dunia. Nah, saat itu saya dalam memilih saya sebagai dosen, ya itu diawali dari ini, memilih sebagai perawat gitu. Jadi saat itu pokoknya pikiran saya di mana peluang yang sangat yang lebih besar saat itu untuk saya kuliah. Nah saat itu kan saya kuliahnya di Fakultas Ilmu Keperawatan yang satu-satunya yang ada di Indonesia saat itu di UI. Nah bagi saya mikirnya sih simpel aja. Oh ini apa ya, saat saya milih fakultas yang satu-satunya, saya nanti kerjanya itu jadi cepet. Impian saya nanti salah satunya akan mudah tercapai. Ya di lain impian-impian lain, saat itu saya pingin apa namanya, yaitu keliling dunia gitu lah. Terus setelah selesai, kok banyak dibutuhkan jadi tenaga mengajar, dosen. Dan saya mikir, wah ini malah cocok sekali bagi saya. Karena selain sebagai perawat, sebagai dosen, membagi ilmu itu kan luar biasa. Karena nanti ilmunya itu harapannya kan ilmu yang disampaikan oleh saya ke mahasiswa kan bisa menjadi amal jariah yang saya berharap nanti ilmunya bermanfaat dan pahalanya tetap mengalir ke saya. Sehingga ya itu ya terkait dengan R.A. Kartini ya saya juga terinspirasi gitu kan, beliau juga penggiat pendidikan gitu, sama tidak hanya R.A. Kartini sih, Ibu Nyai Ahmad Dahlan juga kan penggerak pendidikan. Berarti berangkat dari cerita yang Ibu sampaikan tadi tentang dream book, berarti Ibu meyakini bahwa apapun kalau kita punya mimpi itu pasti dapat tercapai ya, Bu Ya ya? insya Allah ya, namanya kita berusaha ya. Kan ibaratnya ya, kita punya impian setinggi langit. Ya kalaupun nggak tercapai, ya tercapai setengah langit nggak apa-apa. Daripada kita nggak punya impian, atau impian kita hanya setinggi pohon kelapa misalnya. Lah kita nanti kalau nggak tercapai, nanti tercapainya setinggi apa gitu istilahnya ya. Kalau saya ya tetap impian itu setinggi langit gitu, dengan tetap berikhtiar dengan maksimal. Nah hasilnya ya kita tawakal apapun ini. Tapi menurut saya itu sangat sangat membuat energi positif bagi diri saya, khususnya dengan punya target-target impian. Nanti kita jadi lebih semangat untuk lebih terplanning untuk menjalani tugas sehari-hari, karena ada cita-cita nanti saya harus begini gitu. Tapi Gitu, dari Mbak. sekian impian yang Ibu tuliskan di dream book itu sudah banyak yang Sudah banyak ya, yang Bu? tercapai. Iya. Ada banyak yang tercapai, diantaranya saya naik haji sebelum katakanlah anak saya butuh banyak uang, saya keliling dunia, macam-macam lah itu Mbak. Saya kalau diceritakan ya lucu lah. Belum lama kan kemarin Iya. ya saat saya buka bersama teman saya di Jakarta,
Itu teman saya ketawa, Her kamu kan punya Dreambook ya, itu udah tercapai semua ya Her, alhamdulillah sudah gitu ya. Kan yang tetap Alhamdulillah. ada yang continue diteruskan ya, tetap kita punya impian-impian besar selanjutnya. Lanjut. Oke. Selanjutnya Bu, karena Ibu ini dari seorang ibu dan seorang tenaga pendidik, Ya. apakah Ibu memberikan kebebasan buat anak-anak Ibu atau pola pendidikan apa sih yang Ibu terapkan ke anak-anak Ibu? Ya, yang pertama saya tidak pernah memaksakan Mbak, saya tidak pernah memaksakan dalam hal belajar karena saya agak takut gitu ya, karena saya banyak cerita-cerita, maksudnya artikel-artikel yang saya baca ya, kalau ada anak yang diforsir untuk target-target belajar itu nanti psikologisnya saat dewasa itu kurang mapan, sehingga saya dalam hal belajar pemilihan profesi ke anak-anak saya hanya mengarahkan sambil melihat bakat anak. Nanti kalau anak bakatnya apa ya saya arahkan ke situ. Tapi kalau dalam hal mondok ya tentunya dalam tanda kutip saya harus mengarahkan dengan itu ya. Karena mungkin bahasa anak itu dipaksa mungkin ya dalam tanda kutip. Tapi untuk mondok gitu, karena saya menyadari bahwa ya waktunya itu bagaimanapun tersita di luar itu banyak, sehingga untuk pendidikan anak saya sangat mempercayakan ke pendidikan di pondok sambil saya mensupport anak-anak saya. Jika melihat kenyataan bahwa mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. Yang unjuk diri tapi dihindari. Iya, kayak gini contohnya, dalam kasus di masyarakat pun kayak kita berani unjuk diri bahwa kita kayak sebenarnya kita kan masing-masing punya kebebasan untuk unjuk diri, tapi justru dari orang-orang kadang ada yang tidak suka dengan sikap kita, malah justru kita dicibir, diomong yang macam-macam gitu Bu. Sebaiknya sikap kita tuh sebagai perempuan tuh gimana gitu Bu? Lah ya tadi itu istilahnya, lah ngapain kita peduli omongan orang gitu, apalagi kalau istilahnya itu omongan yang membuat energi kita jadi negatif. Nah udah abaikan saja, selama apa yang kita lakukan itu tetap sesuai dengan norma-norma Islam, untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, ya udahlah maju terus gitu. Kan ada istilah anjing menggonggong kafilah terlalu, udah cek aja selama kita untuk kebaikan nggak usah pedulikan omongan orang gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang mungkin punya perasaan yang lebih sensitif ya Bu. Kadang diomong kayak gitu, iya kayak gimana ya, jadi nggak semangat lagi itu Bu. Sulitnya di situ kali. Ya betul. Itu butuh waktu. Seseorang bisa kebal biar tidak baperan itu butuh waktu. Jadi nggak langsung ini, butuh waktu, butuh pengalaman hidup sehingga lebih wise, tidak baperan. Terus terkait dengan sekarang tuh banyak sekali kan ya Bu fenomena tentang perempuan yang banyak kekerasan seksual terhadap perempuan. Oh iya, kekerasan seksual ya. Iya, rasanya miris sekali melihat hal tersebut gitu Bu. Gimana sih sebenarnya seharusnya kita sebagai perempuan bisa membentengi diri kita agar tidak sampai terjadi hal-hal yang seperti itu gitu Bu? Iya, kekerasan seksual apa KDRT? Kekerasan kayak kekerasan seksual, KDRT juga bisa sih. Iya, walaupun kekerasan seksual itu malah masuk dalam salah satu unsur KDRT. Ini pertanyaannya yang fokus seksual ya? Iya. Oh iya. Ya kita kalau seksual kan itu ya, yang pertama kita harus menjaga sebagai wanita jangan sampai berhubungan seks sebelum nikah, di luar pernikahan tuh kita harus wanti-wanti jangan. Dan kedua ya kita memilih suami yang baik dong, insya Allah suami yang baik ya akan baik sikapnya. Kalaupun tidak bisa berbuat baik kan minimal tidak menyakiti. Gitu. Oke, dari teman-teman tadi kita sudah banyak berbicara tentang wanita dan banyak pertanyaan sudah saya ajukan. Selanjutnya mungkin ada closing statement dari Ibu, semoga disampaikan Ibu.
Ya, dari saya mungkin simpel saja ya, sebagai seorang perempuan, kalau istilah wanita itu umumnya sekarang perempuan ya Mbak ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau emansipasi kan gabungannya wanita gitu. Nah, sebagai seorang perempuan, yang pertama pastikan kita itu terdidik, terdidik dengan mempunyai pendidikan, baik itu pendidikan formal atau non formal. Ya, kita itu dulu yang kita tanamkan dan kita berusaha mencapai sebaik-baiknya. Setelah kita terdidik, kita uh, usahakan kita bisa bermanfaat buat sekitarnya, bermanfaat buat sekitarnya tidak hanya sebagai wanita karir gitu. Apapun lah, pokoknya kita bermanfaat buat sekitarnya untuk kebaikan, untuk kemanfaatan buat diri, keluarga, masyarakat dan lebih luas lagi ke negara. Ya, itu saja Mbak. Mari kita bisa membuat diri kita menjadi terdidik dan bermanfaat untuk sekitarnya dengan berbagai cara kita yang baik gitu. Oke, oke, luar biasa sekali closing statement dari Ibu ya. Mungkin dari saya juga ada closing statement dari apa yang tadi Ibu sampaikan. Saya rangkum bahwa banyak hal yang bisa menjatuhkan kita sebagai wanita, tapi satu-satunya hal yang bisa menjatuhkan kita adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menjaga diri kita dengan sikap untuk tidak peduli gitu. Selagi apa yang kita lakukan itu benar ya dari teman-teman. Kemudian untuk semuanya, negara kita butuh perempuan yang bahagia untuk melahirkan anak-anak yang bahagia. Butuh banyak perempuan yang berharga untuk melahirkan keluarga yang bahagia. Jadi untuk teman-teman di luar sana, perempuan-perempuan hebat di luar sana, tetap semangat bahwa kita hebat, kita bisa merdeka atas pilihan kita sendiri, dan jangan lupa untuk bersyukur atas kemerdekaan sebagai seorang wanita yang bisa memilih pendidikan dan bisa bebas atas pilihan kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.